kita menginjak ke keluarganya Sayyidina Hasan ya, yakni pernikahan beliau dengan Khawlah. Khawlah ini putrinya dari Manzur bin Zaban al-Fazariyah yang saat itu dipinang oleh Sayyidina Hasan atas usul dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan atas izin Allah ternyata orang tuanya Khawlah ini tidak ada di tempat. Padahal ini adalah anak dari orang yang terpandang di kaumnya. Dan Khawlah ini akhirnya menyerahkan urusannya kepada Sayyidina Hasan. Faja'alat amroha biyadih. Terserah Sayyidina Hasan sajalah kalau mau menikah, beliau mau. Akhirnya dinikahi oleh Sayyidina Hasan tanpa sepengetahuan dari orang tua si perempuan ini. Dalam hukum fikih kalau orang tuanya memang jauh, itu memang boleh menikah. Kalau walinya ya jarak-jarak qasar itu ya, menikah dengan wali hakim ya bisa, atau wali yang setelahnya, wali hakim bisa. Jadi ini dilakukan oleh Sayyidina Hasan dengan Khawlah ini tanpa pemberitahuan ke orang tua, karena orang tua waktu itu ketika jauh tidak bisa juga dihubungi. Pakai miss call tidak bisa karena belum ada telekomunikasi, tidak jelas lagi kapan pulangnya. Akhirnya menikah. Ketika bapaknya datang, kemudian kaget ini bapaknya ini, anaknya menikah ya tanpa seizin dari beliau. Akhirnya datang ke Madinah, menancapkan bendera hitam di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya supaya dapat dukungan kaumnya. Masa anaknya menikah beliau dilangkahi. Akhirnya terjadi ya, orang-orang dari kabilah si wanita ini berkumpul, dan kemudian Sayyidina Hasan secara tidak berpanjang kata ya menyerahkan putrinya tadi. Sudah dibawalah putrinya itu. Ini terjadi waktu itu. Kemudian saat berada di Kuba, namanya anak perempuan ini sebetulnya jatuh cinta juga ke Sayyidina Hasan. Tidak mungkin mau menikah kalau tidak cinta. Apalagi saat itu tidak ada orang tuanya. Andai mau menolak itu mudah alasan menolaknya, yakni bapak tidak ada. Akhirnya saat di Kuba itu Khawlah memanggil dan berkata, wahai ayah, Hasan bin Ali, cucunya Nabi itu adalah pemuka para pemuda penghuni surga. Artinya ini menunjukkan bahwasanya dia itu cinta kepada Hasan. Bapaknya ini juga mestinya ngerti, ini cucu Rasulullah, cucunya Nabi. Tetapi rasa tadi, harga diri, kalau bahasa di kitab itu ya gharizatul baqa, kalau istilah yang dipakai Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ada ketersinggungan, kenapa dilangkahi. Tetapi di sisi lain akalnya masih berjalan, yakni ini putrinya juga mau. Dan memang yang menikahi ini adalah pemuda yang baik, keturunan orang baik, bukan orang sembarangan. Akhirnya apa? Bapaknya mengatakan, bertahanlah di sini, di Kuba ini. Jika dia memang masih mencintai engkau, perlu kepada engkau, tentu dia akan menyusul kita. Jadi bertahan ini bagus juga untuk orang tua, artinya mau saja merestui, tetapi ya harus ditunjukkan mereka datang. Akhirnya Sayyidina Hasan kemudian datang dan membawa keluarga, yakni membawa Husain, Abdullah bin Ja'far, dan Abdullah bin Abbas. Datang ke kerabatnya Sayyidina Hasan, dan akhirnya dinikahkanlah oleh ayahnya si wanita ini. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini apa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Pertama, bahwasanya menunggu wali itu tentu lebih baik. Kalau bisa ya, mau menikah ini tunggu wali si perempuan itu. Menikah dengan persetujuan keluarga, ya, dengan restu langsung dari mereka itu tentu akan lebih baik. Meskipun sekali lagi ya, kalau jauh tempatnya itu bisa saja itu dalam mazhab Syafi'i itu menikah dengan wali hakim misalnya. Kemudian yang kedua, gharizatul baqa ini penting untuk diperhatikan dari sisi si ayah, apalagi ini ayahnya adalah
lelaki terpandang di kaumnya. Ini penting juga untuk diperhatikan. Terus beliau ini kan sebetulnya juga mau mengambil Hasan sebagai menantu, tapi harus datang tadi, harus datang. Dan alhamdulillah Sayyidina Hasan itu tidak kemudian congkak kemudian nggak mau datang. Beliau datang dengan membawa kerabat dan keluarga beliau, sehingga ya jadilah pernikahan yang kemudian melahirkan seorang putra dari Sayyidina Hasan dengan Haulah ini. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini pelajaran pertama dari keluarga Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bisa kita ambil pelajaran untuk sekarang ini. Jangan terburu-buru menikah. Itu padahal menikah yang halal. Kalau sekarang ini banyak terburu-buru bukan halal. Saya baca berita bulan Desember ini, 21 Desember rasanya, kasus pernikahan anak itu marak di Jawa Timur. Di Indonesia pun juga begitu, ada lebih dari 51.000 kasus. Terjadi itu kenapa? Karena kebanyakan itu sudah berbadan dua lebih dulu. Ini terburu-burunya sudah kelewatan, berbadan dua. Sebagian sudah melakukan hubungan yang sebetulnya baru boleh dilakukan setelah akad nikah. Sehingga kalaupun menurut undang-undang itu harus usia 19 tahun, itu belum usia segitu. Lebih dari 51.000 kasus. Sehingga ini menjadi problem yang mestinya kita bisa hati-hati menjaga kita dan zuriat kita. Kalau Sayyidina Hasan ini sama-sama legal, syar'i, itu pun bisa jadi permasalahan yang alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Di samping keluarga sebetulnya juga faktor yang lain ini perlu diperhatikan. Kerabat-kerabat yang lain kalau bisa klop dua keluarga itu akan bagus. Ada yang nggak klop, dipaksa-paksa, akhirnya ya terjadi friksi di dalam keluarga itu, tidak mau akur dan tidak bisa diakurkan. Berat kalau sudah begitu. Mestinya sejak awal difikirkan supaya bisa diantisipasi lah, supaya berkeluarga itu akur, nyaman antar pihak suami maupun pihaknya istri. Ini pelajaran penting. Jangan karena sudah terlanjur cinta maunya cepat-cepat. Kemudian pelajaran berikutnya ini tentang masih khaulah. Ya, saat setelah menikah pengantin baru nginep kemudian di bagian atas rumah lantai 2 yang lotengnya itu tanpa pagar. Ini kecerdasan istri tadi, istri si Sayyidina Hasan yang orang tuanya awalnya tidak tahu itu. Kemudian ketika tidur Sayyidina Hasan ini oleh istrinya diikat kakinya Sayyidina Hasan dengan ujung kerudungnya khaulah ya. Kenapa? Karena khawatir kalau terjatuh. Maka ketika bangun Sayyidina Hasan heran, ini kenapa kakinya diikat? Kata si istrinya, ya khawatir belakang dengan keadaan masih belum sepenuhnya sadar. Karena kadang kalau bangun itu baru bangun ya bisa masih sempoyongan atau apa begitu. Apalagi kalau sudah usia menua. Ya, ketika bangun ya sudah baca doa dulu. Jangan kemudian langsung berdiri, bisa kadang sempoyongan. Khawatir kalau jatuh. Kalau jatuh, kata orang Jawa gelundung. Ya, kadang jangankan ini ya, jangankan loteng ya, kadang di tempat tidur saja itu bisa jatuh. Kalau tidak biasa tidur di atas tempat tidur. Jadi khawatir jatuh. Maka jadilah aku ini ya orang yang sial di kalangan orang Arab. Masa barusan menikah suami mati karena jatuh dari loteng. Ini dianggap oleh orang-orang Arab sebagai wanita sial, pembawa sial. Akhirnya Abah Hasan pun semakin cinta kepada khaulah. Sehingga giliran pengantin barunya ya dihabiskan bersama khaulah. Ini riwayat yang walaupun sederhana sebetulnya, tapi tidak semua orang berpikir begitu. Berpikir keselamatan pasangan, tidak semua orang bisa begitu. Pengantin baru ya begitu kecapean tidur aja. Tapi ini khaulah mikir ini suaminya kalau bangun
masih kurang begitu sadar, bisa terjatuh, diikat kakinya dan di gelangnya Haulah. Kemudian pelajaran berikutnya, eh, perhatian Sayyidina Hasan kepada sosok figur orang yang utama, yakni kakek beliau. Jadi beliau ini kan usia sekitar 7 tahun ya, di apa namanya, ya, masih kecil tinggal wafat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 7 atau 8 tahun, sehingga tidak begitu banyak berinteraksi dengan Nabi. Maka beliau bertanya kepada paman beliau tentang bagaimana sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita masih kecil kan mungkin ya tadi tidak begitu detail tahu tentang orang yang kita kenal waktu kecil itu. Akhirnya oleh pamannya diceritakan tentang sosok secara fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tingginya, rambutnya, kemudian berjalannya dan sebagainya. Kalau marah seperti apa dan seterusnya, ini panjang ceritanya. Bisa dibaca juga di kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini tentang fisiknya diceritakan. Setelah itu bertanya lagi tentang bagaimana bicaranya beliau. Ini pernah kita bahas di dalam kitab Al-Asalibun Nabawiyah fi Ta'lim. Jadi tidak kita ulas secara detail. Diceritakan bagaimana Rasulullah berbicaranya. Tidak cepat, tidak lambat, ya. Sehingga bagi orang yang mendengar itu mudah untuk menghafal dari apa yang beliau sampaikan itu. Jadi prinsipnya diceritakan detail oleh paman beliau. Kemudian setelah itu beliau sembunyikan informasi ini dari saudara beliau, yakni Husain, adik beliau. Kemudian baru beliau sampaikan kepada Husain. Ini loh ada informasi yang bagus. Ternyata apa? Sayyidina Husain juga sama. Sudah tahu duluan dan mendapatkan cerita dari paman beliau. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Semangat Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain untuk mengetahui pribadi orang yang utama, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bisa kita bandingkan dengan generasi sekarang. Siapa yang kepo ya, kata orang sekarang, kepo, ingin tahu siapa. Yang banyak dikepoin kan banyak, kemudian artis-artis itu kadang. Kita sendiri kadang mendengar satu nama begitu, kita ingin tahu siapa itu. Ya, kemarin waktu yang Piala Dunia itu selesai ya, kok ada gambar 3 lelaki itu. Saya sendiri melihat di Facebook, ini siapa ini? Agak mirip-mirip. Muncul juga rasa ingin tahu ya. Akhirnya searching itu siapa, karena kita bukan pemerhati bola, enggak senang kita dengan bola itu. Jadi enggak tahu ceritanya itu siapa itu. Kok rame. Nah, itu ada juga rasa ingin tahu. Tetapi sudahkah itu rasa ingin tahu ini kita posisikan ya, rasa ingin tahu kepada siapa orang-orang yang pantas dijadikan teladan. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kakek beliau sendiri, itu beliau yang cari tahu informasinya. Sahabat-sahabat Nabi ini mestinya menjadi sesuatu yang sangat kita ingin tahu kehidupan mereka. Karena mereka lah contoh yang bisa menyelamatkan kita. Bukan para artis itu yang kehidupannya kadang begitu di blow up oleh media. Sekedar batuk aja jadi berita. Anaknya kencing di celana aja mungkin jadi berita. Mestinya berita-berita, cerita-cerita terkait orang-orang yang punya banyak keutamaan, itu yang mesti kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat. Dan itu yang mesti kita pacu agar generasi ini bisa belajar dari mereka. Sampai hal-hal kecil itu ditanyakan oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Untuk apa? Untuk qudwah.